Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam suasana yang penuh rahmat ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas salah satu topik penting dalam pendidikan agama Islam, yaitu tentang larangan pergaulan bebas sesuai Quran Surat Al-Isra ayat 32. Pergaulan bebas seringkali menjadi penyebab utama kerusakan moral di kalangan generasi muda zaman sekarang ini. Dengan memahami larangan ini, kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari pengaruh buruk pergaulan bebas. Mari kita niatkan pembelajaran ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat membaca Quran Surat Al-Isra ayat 32 dengan tartil dan hadis tentang larangan pergaulan bebas. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan juga hadis tentang larangan pergaulan bebas. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan asbabun nuzul Surat Al-Isra ayat 32. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan hukum bacaan atau hukum tajwid dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan yang terdapat dalam Surat Al-Isra ayat 32 dan juga hadis tentang menjauhi perbuatan zina. Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah berzina seseorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Tidaklah ia meminum khamar ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia membunuh sedang dia dalam keadaan beriman. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum tajwid. Hukum tajwid yang kita bahas terbagi menjadi 5, yaitu nun sukun atau tanwin, hukum mim sukun, hukum gunnah, qalqalah, dan juga alif lam. Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang
hukum nun sukun atau tanwin. Hal ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ikhfa, kedua izhar, ketiga idgham bi gunnah, yang keempat idgham bila gunnah, dan yang kelima adalah iqlab. Yang pertama yaitu ikhfa. Ikhfa ketika huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang banyaknya 15, yaitu ta, tha, jin, dal, zal, zai, sin, shun, sod, dot, to, zo, fa, kof, dan ka. Kita namakan dengan ikhfa. Yang kedua namanya adalah izhar. Izhar ini apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6. Apa itu yang 6? Alif ha, ain ha, ghain kho. Kita membacanya dengan jelas. Yang ketiga kita namakan dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah yaitu bi artinya dengan, gunnah artinya dengung. Jadi idgham bi gunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, waw, mim, dan nun, kita baca dengan berdengung. Itu pengertian yang tadi. Bi dengan gunnah, dengung. Jadi idgham bi gunnah dibaca dengan cara berdengung. Yang keempat namanya adalah idgham bila gunnah. Bi artinya dengan, la tidak, gunnah dengung. Jadi idgham bila gunnah artinya kita membacanya dengan tidak berdengung. Apa pengertiannya? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Hurufnya ini terbagi menjadi 2, yaitu lam dan ro. Yang terakhir namanya adalah iqlab. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Hukum yang kedua yaitu mim sukun. Hukum mim sukun terbagi menjadi 3. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua izhar syafawi, dan yang ketiga dinamakan dengan idgham mutamasilain atau disingkat dengan idgham mimi. Yang pertama, ikhfa syafawi dulu kita bahas. Ikhfa syafawi yaitu apabila huruf mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Itu kita namakan dengan ikhfa syafawi. Kalau ikhfa hurufnya ada 15. Kalau di ikhfa syafawi hurufnya cuman ada 1, yaitu huruf ba. Apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Yang kedua namanya adalah izhar syafawi. Hurufnya banyak ya. Pengertiannya
apabila huruf mim sukun atau mim sukun saja ya, apabila huruf mim sukun bertemu dengan semua huruf kecuali huruf mim dan ba. Kenapa? Karena huruf ba sudah ada di ikhfa syafawi dan huruf mim ada di idgham mutamatsilaini. Jadi, apabila huruf mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali dengan mim dan ba, itu kita namakan dengan izhar syafawi. Yang ketiga namanya adalah idgham mimi atau idgham mutamatsilaini. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Sedangkan hukum tajwid yang ketiga dinamakan dengan gunnah atau dengung. Pembagiannya yaitu yang pertama mim yang bertasydid dan yang kedua nun yang bertasydid. Pembagian hukum tajwid yang keempat ada qalqalah. Apa saja qalqalah hurufnya? Ko, ta, ba, jim, dal. Atau bisa kita mudah menghafalnya, hurufnya adalah baju di toko. Qalqalah ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama kita namakan dengan qalqalah sugro. Qalqalah sugro yaitu qalqalah yang berada di tengah-tengah kalimat. Sedangkan yang kedua kita namakan dengan qalqalah kubro. Qalqalah yang berada di akhir kalimat. Yang kelima pembagiannya ada alif lam. Alif lam ini juga bisa kita bedakan menjadi dua macam. Yang pertama kita namakan dengan alif lam syamsiyah. Yang kedua alif lam qamariyah. Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang tidak dibaca karena ada tasydidnya. Yang kedua alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita baca. Asbabun nuzul Quran surat Al-Isra ayat 32. Definisi asbabun nuzul adalah merujuk pada latar belakang atau sebab-sebab yang menyebabkan turunnya suatu ayat di dalam Al-Quran. Pengetahuan tentang asbabun nuzul ini sangat penting untuk memahami apa tujuan dari ayat tersebut. Dengan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat ini, kita dapat lebih mudah memahami makna dan relevansi ayat tersebut dalam kehidupan umat Islam. Sedangkan konteks turunnya ayat, maksudnya Quran surat Al-Isra ayat 32 ini adalah ayat yang turun sebagai respon terhadap permintaan seorang pemuda kepada Rasulullah SAW yang meminta izin untuk melakukan zina. Lalu Rasulullah SAW tidak marah, tetapi dengan bijak menolak permintaan tersebut dan memberikan nasihat yang mendalam tentang bahaya dan dampak buruk bagi perbuatan zina.
Setelah dialog tersebut, maka turunlah ayat ini sebagai larangan tegas dari Allah Subhanahu wa taala yang melarang perbuatan zina serta segala tindakan yang mendekatinya, termasuk dalam pergaulan bebas ini. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan dan juga kesucian serta kemasyarakatannya. Adapun isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32, yang pertama berisi tentang larangan keras mengenai perbuatan zina. Ayat ini secara tegas melarang perbuatan zina dan segala tindakan yang mendekatinya, termasuk larangan pergaulan bebas ini. Islam memandang zina sebagai perbuatan yang sangat merusak, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena zina mengakibatkan kerusakan moral, menurunkan kualitas hubungan antar individu, dan berpotensi menimbulkan dampak negatif lain seperti penyebaran penyakit. Yang kedua, zina sebagai perbuatan keji dan merusak martabat. Zina adalah perbuatan yang keji dan dapat merusak martabat seperti kehormatan manusia. Zina juga dapat merusak ikatan keluarga dan masyarakat, serta mencoreng nilai-nilai kesucian yang seharusnya kita jaga. Yang ketiga, mendekati zina adalah larangan. Tidak hanya perbuatan itu sendiri yang dilarang, tetapi juga segala tindakan yang mendekatinya. Ini termasuk misalnya pergaulan bebas antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan terikat dalam ikatan yang sah. Perbuatan yang dapat mengarah kepada godaan, atau perbuatan yang dapat menimbulkan peluang untuk terjadinya perbuatan zina. Larangan ini tujuannya adalah untuk mencegah perilaku yang dapat memicu perbuatan tersebut, sehingga masyarakat tetap menjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Sedangkan isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari, yang pertama, zina, mencuri, meminum khamar, dan membunuh adalah sebagai dosa besar. Dalam hadis riwayat Bukhari ini, Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa zina, mencuri, meminum khamar, dan membunuh adalah suatu dosa yang besar. Karena perbuatan ini memiliki dampak yang merugikan, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi masyarakat. Yang kedua, isi kandungan hadis riwayat Bukhari adalah menjauhi dosa sebagai cara menjaga keimanan kita. Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga diri dari perbuatan dosa, karena menjauhi dosa adalah salah satu cara untuk melindungi keimanan dan kehormatan diri kita. Menjauhi zina adalah langkah awal untuk menjaga kesucian hati dan juga mencegah kerusakan moral di dalam masyarakat. Yang ketiga, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Istiqomah artinya yaitu keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dalam hal ini, umat Islam diajak untuk senantiasa memperkuat hubungan dengan Allah, menjaga diri dari godaan, serta melaksanakan kewajiban agama dengan penuh kesungguhan. Nah, Ananda semuanya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan pergaulan bebas karena dampak buruknya yang dapat merusak diri sendiri, merusak keluarga, dan juga masyarakat. Dengan memahami larangan ini, kita dapat menjaga diri dari lingkungan, dari kehancuran moral dan spiritual. Jadilah pribadi yang beriman dan bertakwa dengan menjauhi pergaulan bebas. Ingatlah, menjaga diri dari perbuatan dosa adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Demikian, kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin.